Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Intan Mastura dengan NIM 17188201005, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Pedagogi dan Psikologi Universitas PGRI Wiranegara, Pasuruan. Saya di sini akan menjelaskan proposal penelitian saya dengan judul Analisis Ragam Bahasa Gaul pada Status Media Sosial Twitter. Dalam proposal penelitian ini melatar belakangi bahwa fungsi bahasa adalah sebagai alat interaksi dan komunikasi. Komunikasi sendiri adalah proses pertukaran informasi individu atau kelompok. Biasanya ditandai dengan simbol, tingkah laku atau tanda. Komunikasi dibedakan menjadi dua, komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Dalam bahasa gaul di kalangan remaja banyak yang mungkin tidak jarang bingung atau tidak mengerti apa yang dimaksud. Bahasa gaul atau yang disebut bahasa prokem atau dapat diartikan sebagai variasi bahasa biasanya berupa singkatan, menggabungkan huruf atau memperpanjang dan meringkas. Keragaman dan variasi bahasa sendiri bukanlah dari penutur yang sejenis saja, tetapi terjadi karena proses interaksi sosial yang dilakukan secara beragam. Keragaman bahasa akan dikembangkan seiring bertambahnya jumlah penutur dan wilayah yang sangat luas. Bahasa gaul ini sering digunakan oleh kalangan anak SD, SMP, bahkan SMA, dan mungkin banyak juga yang mahasiswa, maupun perguruan tinggi yang secara tidak langsung menjadi suatu budaya. Media sosial di Indonesia saat ini semakin berkembang dan menjamur. Hal ini didorong dengan harga smartphone yang sangat terjangkau, semakin mudah dijangkau oleh masyarakat, sehingga dapat mengakses internet atau media sosial. Contohnya media sosial Twitter. Twitter merupakan salah satu media sosial yang paling banyak pengguna di Indonesia. Secara global, kurang lebih 284 juta pengguna layanan media sosial Twitter. Pada penelitian ini saya terfokus kepada Twitter karena memuat berita yang aktual, dapat mengirim DM atau direct message antar pribadi tanpa harus konfirmasi dari teman, meretweet status orang lain, dan menghashtag sesuai trending topik masa kini. Adapun contoh status di Twitter di kalangan remaja yaitu nggak tahu ndar pusing. Kata ndar di sini adalah sender atau pengirim. Ada lagi maaf kak jibi-jibi. Kata dari jibi-jibi adalah kepanjangan dari join bareng atau ikut nimbrung omongan di sosial media Twitter. Rumusan masalah penelitian ini yaitu bagaimana bentuk variasi bahasa gaul pada status media sosial Twitter. Yang kedua, apa saja faktor yang mempengaruhi bahasa gaul pada status media sosial Twitter. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan bentuk variasi bahasa gaul pada status media sosial Twitter. Yang kedua, mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi bahasa gaul pada status media sosial Twitter. Manfaat penelitian ini adalah manfaat teoritis, yaitu manfaat hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu khususnya dalam bidang sosiolinguistik dan apa saja faktor yang mempengaruhi bahasa gaul pada bidang sosiolinguistik di media sosial Twitter. Aspek praktis dalam penelitian ini yaitu manfaat praktis yang diharapkan dapat memberikan kontribusi khususnya dalam perkembangan media sosial, memberikan pemahaman dan informasi khusus mengenai bahasa gaul dan bahasa rahasia yang terdapat pada media sosial Twitter. Sosiolinguistik merupakan salah satu cabang ilmu linguistik yang mempelajari bahasa dan hubungannya dalam masyarakat. Artinya memandang bahasa sebagai bahasa pertama, sebagai sistem sosial dan sistem komunikasi yang merupakan bagian dari masyarakat dan budaya tertentu. Dari perspektif sosiolinguistik, bahasa tidak hanya dipandang sebagai fenomena individu, tetapi dipandang sebagai fenomena sosial, yang artinya bahasa dan penggunaannya tidak hanya bergantung pada faktor linguistik, tapi juga faktor non-verbal. Faktor non-verbal adalah yang mempengaruhi penggunaan bahasa, contohnya faktor sosial, status sosial, tingkat pendidikan, tingkat ekonomi, juga ada faktor situasional, siapa yang berbicara bahasa apa, siapa, kapan, dan masalahnya apa. Bahasa gaul merupakan salah satu cabang dari bahasa Indonesia yang merupakan salah satu jenis bahasa kontak. Istilah ini mulai muncul pada akhir 1980-an.
yang artinya penggunaan bahasa tersebut semakin akrab di telinga masyarakat, seperti ayah disebut bokap, ibu nyokap, saya, gue, dan lain-lain. Perubahan bahasa disebabkan oleh adanya kegiatan interaksi sosial yang dilakukan oleh komunitas atau kelompok yang sangat beragam, dan karena kurangnya keseragaman penutur. Ada dua pandangan tentang perubahan bahasa ini. Yang pertama, perbedaan dianggap sebagai akibat dari keragaman sosial pengguna bahasa dan keragaman fungsi bahasa. Oleh karena itu, perubahan bahasa disebabkan oleh keragaman masyarakat dan fungsi bahasa. Yang kedua, fungsi dari variasi bahasa untuk memenuhi fungsinya sebagai sarana interaktif dalam berbagai kegiatan masyarakat. Metode penelitian ini yaitu rancangan penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dan deskriptif, yang artinya bertujuan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menyajikan data menggunakan kalimat atau kata sebagai pengganti angka. Subjek penelitian ini adalah remaja yang menggunakan sosial media Twitter. Jenis penelitian ini adalah data kualitatif, data dengan kosakata yang didapat dari status atau komentar sosial media Twitter. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan konten yang dilihat agar dapat memperoleh informasi dan memperhatikan masalah tertentu yang berupa postingan bahasa gaul pada status dan komentar di media sosial Twitter. Data yang diambil pada situs penelitian ini adalah dari media sosial Twitter. Dan populasi yang diambil dari penelitian ini adalah seluruh objek peneliti. Populasi adalah banyaknya kasus yang memenuhi persyaratan tertentu yang berkaitan dengan pertanyaan penelitian. Populasi penelitian ini adalah seluruh remaja yang berinteraksi di dunia sosial Twitter yang memiliki aplikasi tersebut. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh objek peneliti. Sampel pada penelitian ini adalah anggota tertentu yang ikut serta dalam penelitian ini. Sampel yang digunakan adalah teknik snowball sampling, yang artinya suatu teknik penentuan sampel yang awalnya berjumlah kecil kemudian semakin membesar dengan data yang diberikan. Maka peneliti mencari orang lain yang dianggap lebih tahu dan untuk melengkapi data yang akan dibutuhkan peneliti. Alasan pemilihan teknik ini adalah untuk seluruh populasi penelitian homogen yang semua kelompoknya ada kriteria umur dan status sosial yang akan mempengaruhi keberadaan bahasa. Kriteria responden yang diberikan penelitian ini sebagai syaratnya yaitu 1. Remaja atau mahasiswa yang sering menggunakan bahasa gaul di media sosial Twitter. Yang kedua, berusia 18 sampai 24 tahun. Yang ketiga, kesehatan fisik dan mental. Metode pengumpulan data terbagi menjadi dua, yaitu metode dokumentasi dan metode telaah isi. Metode dokumentasi yang dibutuhkan peneliti yaitu mencari data berupa screenshot dari akun media sosial Twitter. Yang kedua, metode telaah isi seperti makna dari status bahasa gaul seseorang yang ada di media sosial Twitter. Instrumen penelitian ini adalah alat yang digunakan untuk melakukan sesuatu, misalnya ponsel dan laptop. Teknik analisis data. Pada teknik analisis data ini, upaya untuk memperjelas atau mengklasifikasikan data. Pada tahap ini, berupaya untuk mengkelompokkan data yang sama. Langkah-langkah untuk menganalisis dalam penelitian ini ada 3 langkah, yaitu identifikasi data, klasifikasi data, dan interpretasi. Identifikasi data tersebut telah direkam dan kemudian peneliti menyederhanakan. Data yang dipilih hanya data yang terkait dengan masalah yang akan dianalisis yang berbentuk status atau komentar di sosial Twitter. Klasifikasi data. Pada tahap ini, data yang ditentukan akan diatur secara detail agar lebih mudah dipahami. Dalam hal ini, peneliti dapat mengkategorikan atau mengaransemen melalui bagian-bagian tertentu sehingga memudahkan untuk mendapatkan gambaran bentuk bahasa melalui media sosial Twitter. Terakhir adalah interpretasi penelitian.
Peneliti menarik kesimpulan dari penelitian tersebut guna untuk melakukan koreksi dan pernyataan tentang pengumpulan data hingga selesai. Sekian penjelasan proposal penelitian saya. Jika ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.